Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ujana dengan NIM G701-24022 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan membuat tugas pendahuluan percobaan 5, yaitu validasi metode analisis uji linearitas dan rentang UV-Vis pada paracetamol guna memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi. Baik, langsung saja. Jadi, uji linearitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah respon alat, yaitu absorbansi, berbanding lurus dengan konsentrasi analit. Jika konsentrasi meningkat dan absorbansi meningkat secara proporsional, maka metode ini dinyatakan linear, dan rentang adalah batas konsentrasi terendah sampai tertinggi yang masih dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat, presisi, dan tetap linear. Nah, kemudian hubungan hukum Lamberbeer pada percobaan ini yaitu di mana hukum Lamberbeer menyatakan absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan selama panjang lintasan cahaya dan koefisien absorptivitas tetap. Nah, persamaannya adalah A sama dengan epsilon dikali B dikali C, di mana A menyatakan absorbansi, epsilon menyatakan absorptivitas molar, dan B menyatakan panjang lintasan cahaya pada kuvet, dan C menyatakan konsentrasi larutan. Nah, pada percobaan ini analisis UV-Vis terhadap paracetamol dibuat dalam beberapa larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda, misalnya dari konsentrasi rendah sampai tinggi. Nah, setiap larutan kemudian diukur nilai absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Jadi, pada percobaan ini, hukum Lamberbeer digunakan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa metode UV-Vis dapat mengukur kadar paracetamol secara tepat pada rentang konsentrasi tertentu. Nah, adapun faktor yang deviasi yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran linearitas dan rentang konsentrasi, di mana beberapa faktor yang dapat menyebabkan deviasi adalah kesalahan penimbangan bahan, kesalahan pengenceran larutan, panjang gelombang yang tidak tepat, kuvet yang kotor atau tergores, kemudian alat yang belum terkalibrasi, serta adanya gelembung udara atau partikel dalam larutan. Nah, faktor inilah yang dapat menyebabkan nilai absorbansi berubah sehingga hubungan konsentrasi dan absorbansi tidak lagi linear. Nah, kemudian nilai R yang menunjukkan linearitas yang baik, di mana nilai koefisien R digunakan untuk menilai seberapa kuat hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi pada kurva kalibrasi, di mana nilai R berbeda antara -1 sampai +1, dan pada analisis kuantitatif diharapkan nilainya mendekati +1 karena menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi diikuti kenaikan absorbansi secara proporsional. Nah, nilai R kurang dari lebih dari 0,99 menunjukkan linearitas sangat baik. Artinya titik data hampir membentuk garis lurus sempurna, sedangkan untuk metode kuantitatif nilai R minimal 0,99 umumnya masih dapat diterima sebagai kriteria bahwa metode memiliki hubungan linear yang memadai. Nah, adapun tujuan uji linearitas dan rentang pada bidang farmasi adalah untuk memastikan bahwa metode analisis dapat mengukur kadar zat aktif secara tepat, koefisien, dan tepat dipercaya pada kisaran konsentrasi tertentu. Nah, uji linearitas memastikan bahwa perubahan konsentrasi zat akan menghasilkan perubahan respon alat yang sebanding, sedangkan uji rentang menentukan batas konsentrasi terhadap terendah sampai tertinggi yang masih dapat diukur dengan hasil yang akurat dan presisi. Nah, dalam praktik farmasi, uji ini penting untuk penetapan kadar bahan aktif, misalnya paracetamol dalam tablet, sehingga hasil analisis dapat digunakan untuk menjamin mutu, keamanan, dan keseragaman dosis obat. Baik, sekian tugas video pendahuluan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.